Pesta pemilu sudah di depan mata. Suasana politik di tanah air semakin memanas. Seorang presiden pun ikut memihak hanya demi kemenangan putra mahkotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Jujur, saya merasa terkejut. Saya merasa kaget ketika seorang Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya bahwa Presiden itu boleh kampanye. Presiden itu boleh memihak. Lantas pertanyaan dari saya yang rakyat jelata ini, apa fungsi Bapak mengatakan tentang netralitas pemilu ini? Apakah Bapak adalah presiden dari Koalisi Indonesia Maju? Apakah Bapak bukan presiden dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Sangat disayangkan. Hanya demi memenangkan putra mahkotanya Gibran Rakabuming Raka yang adalah cawapres dari Bapak Prabowo Subianto saat ini, seorang Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan lagi netralitasnya. Sekali lagi, saya sebagai rakyat jelata sangat menyayangkan akan hal ini. Seolah-olah Presiden itu hanya berpihak kepada Koalisi Indonesia Maju. Luar biasa bangsa kita ini. Rakyat yang selalu saja dikibulin dan dibodohi. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, mari kita mencoba untuk menyimak pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo ini yang ditanggapi oleh netizen, bahkan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kala pun ikut menanggapinya. Mari kita saksikan bersama-sama. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Presiden itu boleh memihak, boleh. Apalagi ke anak tersayang, boleh banget. Dan presiden itu boleh kampanye, boleh. Ya, bukan hanya kampanye, harus menang kalau bisa. Kalau kalah ya malu 7 turunan. Ya, soal etika, apa itu etik-etik? Nggak penting lah. Tapi sadar atau enggak, Bapak itu sudah disumpah jabatan presiden yang diucapkan di depan sidang paripurna MPR. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sumpah ini, Bapak bukan lagi milik salah satu golongan, melainkan milik dan pemimpin seluruh rakyat bangsa Indonesia. Dengan segala hormat, Pak Jokowi perlu bersikap adil demi kepentingan rakyat dan bangsa. Netralitas itu juga bagian dari integritas seorang presiden, Pak. Dan sumpah ini, ya, sumpah jabatan ini disaksikan di hadapan Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Konsekuensinya berat, besar. Itu melanggar sumpahnya, jadi dua kena. Allah kena, undang-undang kena. Apa kabar Bapak Jokowi yang terhormat? Mohon izin saya sebelum mulai pakai sarung tangan karena saya kedinginan di tempat saya tinggal cukup dingin. Nama saya Panji Pragiwaksono, Pak Jokowi. Saya adalah pembayar pajak rakyat Indonesia yang bikin video ini karena punya keresahan terkait apa yang Bapak baru saja ucapkan, baru-baru ini ucapkan tentang bahwa presiden, menteri itu boleh memberi dukungan dalam konteks pemilihan capres. Saya sebenarnya niat bikin video ini sudah cukup lama. Ada aja momen-momen di mana Bapak membuat sebuah pernyataan yang membuat saya gusar dan ingin memberi pendapat. Tapi kesibukan membuat momen-momen tersebut hilang. Syukurnya Bapak tidak berhenti membuat pernyataan-pernyataan yang saya anggap kontroversial sehingga ketemu lagi momennya untuk membuat video ini. Bapak sekali lagi mengatakan bahwa sebagai presiden, presiden itu boleh. Presiden boleh menunjukkan pilihan, mendukung kepada capres. Menteri boleh. Yang mana agak
berseberangan dengan apa yang Bapak katakan bahkan beberapa bulan sebelumnya atau mungkin beberapa tahun sebelumnya juga pernah. Tapi oke lah, Bapak bikin pendapat dan Bapak mengatakan secara aturan hukum boleh asal mesti cuti dan tidak pakai fasilitas negara. Dan Bapak mengatakan itu sambil senyum dengan sangat yakin dengan salah satu paslon di belakang Bapak yang juga ngangguk-ngangguk membenarkan ucapan Bapak. Nah, ini letak keresahan saya. Bapak berbicara seperti itu karena Bapak yakin Bapak tidak melanggar aturan apa-apa. Bapak nggak melanggar hukum. Dan ya, kita memang bukan di eranya Richard Nixon ya Pak ya, yang waktu itu gara-gara Frost, waktu diwawancara, sampai bilang, I'm saying that when a president does it, it's not illegal. Wow. Seorang presiden Amerika Serikat bilang, maksud saya, kalau presiden yang ngelakuin itu nggak ilegal. Setelah pada akhirnya kenapa? Richard Nixon diturunkan. Menteri ataupun kepala daerah ataupun presiden itu kalau menurut Bapak boleh untuk terus berkampanye, dalam niatnya berkampanye, orang-orang yang ada di bawahnya bingung ini lagi melakukan dengan kapasitas sebagai apa. Ketika seorang kepala daerah, seorang menteri, seorang presiden meminta sesuatu kepada anak buahnya akan bertanya, ini dalam kapasitas beliau jadi wali kota, jadi menteri, jadi presiden, atau jadi seorang pendukung? Karena saya nggak mendukung dukungan Bapak. Tapi kalau misalnya saya menolak, nanti kenapa-kenapa? Ini kan sesuatu yang membingungkan. Dan secara etika, jadi tanda tanya. Kembali lagi ke lolosnya putra Bapak untuk bisa menjadi wakil presiden, ini menambah bingung rakyat Indonesia akan peran Bapak dalam pilpres ini. Nah, kalau kita kembali ke pernyataan Bapak bilang seorang presiden boleh menunjukkan dukungannya, boleh berkampanye untuk capres, dan banyak orang menggunakan contoh Amerika Serikat itu Obama nunjukin kalau dia dukung Biden, Obama mesti menjadi presiden, itu boleh. Satu-satu ya, tapi kalau misalkan hanya karena itu Amerika terus benar, di Amerika juga boleh menjadi LGBT. Jadi kalau misalkan mau ngikutin Amerika, jangan setengah-setengah, total aja. Sekalian aja. Tapi nggak mau kan? Banyak orang Indonesia nggak mau. Ya udah, kalau kita sampaikan dulu soal Barack Obama dan Joe Biden. Tapi yang paling penting sebenarnya, kembali lagi ke pernyataannya dan kembali ke aturannya adalah memang benar. Aturannya mengatakan boleh memberikan dukungan kepada capres selama cuti atau tidak menggunakan fasilitas negara, seperti yang Bapak bilang. Sekali lagi, Bapak ngomong gitu, seakan-akan Bapak itu yakin pernyataan Bapak itu benar. Yang jadi pertanyaan sesungguhnya adalah, tapi Bapak sebenarnya lagi dukung siapa? Karena wartawan sempat nanya, Bapak berikan dukungan kepada siapa? Bapak nanya balik, menurut Anda emang saya dukung siapa? Saya nggak tahu kenapa, wartawannya nggak langsung ngomong, prediksi saya kaget wartawannya ketika dengar Bapak bikin pernyataan tersebut. Karena menurut keyakinan saya, Pak Jokowi yang saya hormati, menurut keyakinan saya, Bapak mendukung Pak Prabowo. Bilang aja Pak, bilang aja secara terbuka. Kalau Bapak dukung Pak Prabowo, karena dengan itu, kami tahu, kami bisa minta Pak Jokowi untuk cuti. Tapi prediksi saya Bapak nggak mau cuti ya Pak. Makanya Bapak nggak ngomong secara terbuka bahwa Bapak mendukung Pak Prabowo. Kendati pun saya, media, dan banyak orang merasa iya Bapak memberi dukungan kepada Pak Prabowo. Cuman nggak ngomong. Sehingga kekhawatiran banyak orang adalah Bapak bisa menggunakan fasilitas negara. Kan nggak ngomong. Kan nggak cuti. Ngomong aja Pak. Bilang aja. Sehingga kami tahu Bapak cuti, Bapak tidak menjabat presiden, ketika Bapak menunjukkan dukungan adalah sebagai Bapak Joko Widodo saja, rakyat Indonesia yang punya hak, Bapak betul, tapi jadi tidak menggunakan fasilitas negara. Bapak ngomong gitu aja, di belakang Bapak ada menteri, itu kan dinilai oleh banyak orang seperti endorsement. Di mana tuh Pak dilakukannya? Di acara di mana Bapak sedang menjalankan fungsi menjadi presiden. Bilang aja Pak. Sehingga kami bisa minta Bapak untuk cuti. Sehingga ketika, seperti contohnya usai debat capres ketiga kemarin, ketika Bapak bikin pernyataan, oh debat capres kemarin ini kok personal ya, nggak digagasan, kita tahu bahwa Bapak itu lagi jadi Pak Joko Widodo, bukan jadi Presiden Republik Indonesia. Karena sekarang dengan Bapak nggak ngomong secara terbuka dan Bapak nggak cuti, itu Presiden Republik Indonesia yang lagi ngomong Pak. Sekarang kalau Presiden Republik Indonesia aja mengendorse satu capres, ngapain kita pemilihan? Udah pasti menang. Waktu debat capres ketiga, ketika paslon 1 dan paslon 3 sama-sama mempertanyakan kinerja Pak Prabowo, lalu dianggap seperti sebuah nyerang, narasi tangisan, kemudian semua jadi personal. Ini semua diangkat nih.
pendapat Bapak itu satu narasi tuh dengan yang lain. Diangkat tuh semuanya tuh. Ketika debat Capres-Cawapres keempat alias debat Cawapres putaran kedua, giliran Pak Luhut yang menjawab. Pak Luhut yang menjawab keresahan paslon 03 dan paslon 01. Gimana caranya? Gimana caranya yang lain mau menang? Didukung presiden. Ibarat kata nih Pak. Buzzernya presiden, buzzernya menteri, ibarat kata Pak. Gimana caranya yang lain menang? Erick Thohir ada, Pak Bahlil ada di belakang. Firepower Bapak dari sisi kartisan luar biasa. Teman-teman komika saya Bapak tahu siapa. Deddy Kobuzier sahabat saya juga, Anji juga, kemarin sempat berpendapat. Tentu mereka nggak akan mengaku. Tapi kan kalau sahabat saya Cahyadi, kan sekarang let call tituler close the door tuh Pak. Jadi ya saya nggak kaget kalau misalkan beliau memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Tapi di luar itu, sekarang kalau presidennya, menterinya, kemudian menunjukkan dukungannya secara terbuka, di saat ASN-nya foto pakai jari aja nggak boleh. Oke guys, itu adalah fenomena politik, fakta politik yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia. Jujur, saya sendiri baru pertama kali mengalami hal seperti ini, di mana saya melihat ada seorang presiden yang masih aktif dan berpihak kepada paslon tertentu. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Inikah makna sumpah saat Presiden Joko Widodo dilantik untuk menjadi presiden di bangsa dan negara tercinta ini? Inikah makna kata netralitas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada kita rakyat Indonesia? Atau inikah bukti bahwa seorang Presiden Joko Widodo sedang menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya? Saya merasa lucu. Kok bisa ya? Ataukah jika memang demikian seorang presiden harus bisa menjadi buzzer, seorang presiden harus bisa menjadi endorsement? Buat apa kita ada pemilu? Kan sudah pasti Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasti menang. Karena didukung oleh seorang presiden yang masih aktif. Lantas, ngapain harus ada Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD? Ngapain harus ada Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar? Percuma dong. Jika seorang presiden yang masih aktif ikut berkampanye, ikut memihak kepada paslon tertentu. Lebih baik kita golput aja. Lebih baik di tanggal 14 Februari itu tidak usah ada pemilu. Tidak usah ada pencoblosan. Hanya buang-buang waktu. Hanya buang-buang anggaran. Mau ngapain? Kan sekarang sudah jelas. Pernyataan dari seorang Presiden Joko Widodo, dalam tanda kutip beliau masih aktif sebagai seorang presiden. Beda ceritanya jika beliau memang sudah cuti atau sudah mengundurkan diri demi mengkampanyekan putra mahkotanya. Tetapi saat ini, presiden masih aktif. Bagi saya secara pribadi, sungguh ini sangat disayangkan. Benar-benar kehidupan politik kita di tanah air ini sudah semakin brutal. Segala cara dilakukan hanya demi memenangkan paslon tertentu. Saudaraku sebangsa dan setanah air, apakah di tanggal 14 Februari
kalian masih mau pergi ke TPS untuk mencoblos atau untuk memilih paslon tertentu? Jika memang fakta dan fenomenanya terjadi seperti ini. Menurut saya secara pribadi, kemenangan itu sudah ada di tangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ketika presiden yang masih aktif mendukung paslon ini. Jujur ya, saya sangat kecewa ketika melihat fenomena seperti ini. Bagaimana kira-kira perasaan dari kubu 01 dan kubu 03 ketika melihat seorang presiden yang masih aktif ikut kampanye, ikut memihak kepada paslon tertentu. Kalau saya secara pribadi sih, lebih baik tidak usah ada pemilu. Daripada kita buang-buang waktu, buang-buang anggaran negara, ratusan triliun buang percuma. Padahal kita sudah tahu siapa yang akan menang di pesta demokrasi tahun 2024 ini. Silakan pemirsa sekalian atau siapa saja yang menyimak cuplikan video ini, kita renungkan bersama-sama. Mari kita lanjutkan lagi. Udah. 300 pasukan semua buang jasa aja, kita cuma ratusan. Kalau bicara organ setara, nggak ada besar, nggak ada kecil. Betul. Keadilan aja. Betul. Mana keadilannya? Betul. Itu bukan uang dia, bukan konsumsi dia. Kita ada hak pilih. Ya, kayaknya kecil-kecil. Bapak bisa lihat ibu-ibu dengan anak kecilnya. Kepanasan, hujan-hujanan. Oke. Sebenarnya kita nggak mau seperti ini. Tapi dia kalau saya kawan, tapi jangan dikecilin kawan. Jadi ada yang harus ketara. Iya. Saya aja 45 nggak dikasih masuk. Tadi bilang mau ditutup-tutupin, tapi disuruh malah saya mohon perhatian kawan-kawan, karena kita hadir di sini semuanya komitmen untuk memenangkan Bapak Prabowo Gibran, betul? Maka saya dihina sama dia. Bang, saya urusan masih berpada mambang ya. Kalau abang sama ini, sama sini aja. Makanya jangan maruk. Sama-sama relawan, jangan maruk. Tolong bang, panggilin. Ada undangan kami. Saya mencoba mengambil personifikasi, Rasulullah Muhammad SAW. Ada sahabat yang kemudian menjadi sahabat Rasulullah, itu yang senior, itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tapi ada yang milenial, itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Jadi komposisi antara yang senior dengan yang junior. Mohon maaf Ibu Hopipa yang terhormat, saya sedikit menyanggah pernyataan Anda yang Anda menyatakan bahwa Anda mengumpamakan ya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anda menyamakan seperti capres dan cawapres Anda 02. Saya rasa itu pernyataan dan perumpamaan itu sangat keliru dan ngawur. Ya, Anda boleh mendukung capres 02 tapi tidak seperti itu. Tidak harus mengumpamakan sahabat Rasulullah dengan capres dan cawapres Anda. Itu tidak layak. Bahkan kalau mau disamakan itu tidak ada. Kalau mau dibandingkan itu antara bumi dan langit. Mendukung itu boleh tapi jangan terlalu juga kali. Maksudnya jangan sampai menjilat-jilat yang diumpamakan yang terlalu berlebihan. Jatuhnya kan seperti fitnah itu. Masa ia mau disamakan dengan Sayyidina Ali dan juga Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq itu ya secara fisik dia itu agak hitam dan juga kurus. Beda dengan capres Anda. Abu Bakar As-Siddiq itu punya gelar As-Siddiq itu adalah orang yang benar.
ya dikasih gelar oleh Nabi Muhammad SAW itu As-Siddiq, berarti orang yang benar. Sedangkan capres Anda waktu itu pernah dikasih penghargaan oleh kader-kader PSI itu adalah pembohong. Berarti kan di situ aja sudah tolak belakang antara Abu Bakar As-Siddiq dan juga capres Anda. Abu Bakar As-Siddiq itu tidak pernah memakan uang rakyat dan tidak pernah mengumpulkan tanah-tanah sampai ratusan hektar. Bahkan dia rela memberikan hartanya untuk kemaslahatan umat. Seperti itulah capres dan cawapres Anda mau disamakan dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nggak pantas dan nggak etis ya, karena Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melanggar HAM dan juga tidak melanggar kode etik. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berkata-kata kasar, apalagi mengeluarkan kata-kata kotor seperti tolol, goblok, dan dasmu. Itu tidak pernah. Kalau Ibu Hovifah mau menyamakan seperti Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq maupun Ali bin Abi Thalib itu adalah pintar membaca Al-Quran, bisa menjadi imam sholat. Kalau misalnya masih tetap mau menyamakan dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, coba capresnya bisa nggak seperti itu? Ya, jadi menjilatnya jangan keterlaluan lah. Ya, yang biasa-biasa saja. Oke, salam akal sehat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ada dua cuplikan video di season kedua ini. Dalam cuplikan video di season pertama, kita melihat relawan para pendukung Prabowo Subianto ini mengamuk, bahkan ribut, hanya gara-gara isi amplop tidak sama. Inilah bahayanya politik uang. Rakyat jadinya diadu domba. Tetapi kenapa ya? Dari dulu saya sering mengkritik perihal politik bagi-bagi uang ini. Kok Bawaslu, KPU seolah-olah tindakan mereka ini dibenarkan? Sekali lagi ya, uang 50.000 ataupun uang 100.000 ataupun uang 1 juta yang isi di dalam amplop itu tidak akan menafkahi hidupmu untuk 5 tahun yang akan datang. Itu bagi orang-orang yang masih bisa berpikir waras, yang masih bisa menggunakan logika akal sehat, yang masih bisa menggunakan hati nurani dalam memilih pemimpin di bangsa ini. Tetapi kalau memang hati nuraninya sudah tidak berfungsi, logika akal sehatnya ini tidak bisa berfungsi, dia hanya pikir cari uang untuk hari itu saja, tidak pikir untuk nasibnya ke depan, ya perilakunya akan seperti itu. Sehingga memilih pemimpin pun dibayar dengan 50.000, 100.000, buat dia sudah luar biasa. Mari, semoga saja pemirsa Orang Timur TV tidak seperti oknum-oknum yang ribut dalam cuplikan video tadi. Mereka-mereka yang mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang memang sudah sering kali kita dipertontonkan dengan membagi-bagikan amplop. Bahkan ada yang berkarung-karung, ada asisten untuk membawa uang isi di tas besar, ada yang duitnya dilempar-lempar, dan hal itu dilakukan dengan bebasnya. Yang menjadi pertanyaan saya sebagai rakyat jelata ini, apakah tindakan ini memang benar? Apakah ini adalah cara politik yang harus diwariskan kepada generasi penerus bangsa ini? Jika demikian, apa kabar kira-kira dengan orang-orang yang hanya memiliki kualitas, yang hanya memiliki kemampuan, pengalaman, lantas dia minus dalam urusan keuangan?
Apakah bangsa ini hanya milik orang-orang yang punya triliun rupiah? Hanya milik orang-orang kaya yang bisa menghambur-hamburkan uang mereka? Apakah ini yang namanya edukasi politik yang sesungguhnya dalam memajukan, dalam membangun bangsa dan negara ini? Mari kita rakyat Indonesia pakai hati nurani kita. Sekali lagi, saya sangat kecewa. Kecewa yang sangat luar biasa dengan situasi politik yang semakin hari ini sudah semakin brutal. Berbagai macam cara dilakukan hanya demi memenangkan Pilpres di tahun 2024 ini. Mari kita lanjutkan lagi. Ya, ada angin segar dari kabinet Jokowi, tapi bukan dari Jokowi. Setelah kemarin Jokowi gempar mengeluarkan statement bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye, hari ini ada statement luar biasa yang keluar dari salah satu menteri perempuan terbaik Jokowi, yakni Ibu Sri Mulyani, ibu kebanggaan dan kesayangan kita semua, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Beliau menekankan kepada jajarannya bahwa menjadi pejabat negara harus menekankan sikap netralitas terutama pada tahun pemilu 2024 ini. Karena itu merupakan value dan tata krama. Tolong digarisbawahi, tata krama. Netralitas merupakan tata krama seorang pejabat negara. Di saat ada gempuran banyak menteri yang mengamankan jabatan sana-sini dengan mendukung salah satu paslon agar tidak tergeser dari kursi istana, statement luar biasa justru keluar dari Ibu Sri Mulyani. Saya sungguh bangga memiliki menteri perempuan yang memiliki integritas dan kecintaan tinggi terhadap Indonesia. Beliau tidak peduli di saat orang lain, di saat menteri lain berlomba-lomba mencuri hati Jokowi agar tetap mendapatkan jabatan yang dimiliki saat ini. Bu Sri Mulyani justru menekankan sikap netralitas. Terima kasih Bu Sri Mulyani karena masih menjadi menteri kebanggaan kita semua. Masih menjadi menteri yang memiliki integritas yang tinggi untuk Indonesia kita. Saya angkat topi setinggi-tingginya untuk Bu Sri Mulyani. Dan tetap semangat Bu Sri Mulyani, mungkin setelah ini Bu Ibu akan mendapatkan tekanan kanan kiri. Tapi ingat, Bu Sri Mulyani berada di garis yang tepat, berada di jalan yang benar. Dan kami rakyat tentu akan mendukungnya. Guys, debat cawapres sudah toh. Tidak ada lagi, sudah ada debat dorong. Terakhir itu cawapres. Seperti biasa yang unggul Gibran di mata pendukung 02. Tapi kalau kita malu sih, pertanyaan segampang itu dia tidak bisa jawab. Tapi kalau di mata DP pendukung, wow keren, dia jawab sama dengan cepat, jawab cepat. Biar nanti tidak baku masuk itu jawaban, yang penting jawab dulu. Bayangkan soal tambang ilegal dengan songong tengil dia jawab cuman satu, pencegahan. Cabut izin. Aduh, ada tidur ngana bangun sayang. Baru DP nama ilegal, baru ngana mau cabut apa? Izin apa yang ngana mau cabut? Baru di situ juga ngana pe logika, ngana pe otak sunyi mampu berpikir, bacerna pertanyaan. Makanya belajar dulu, itulah pentingnya umur, pentingnya pengalaman. Ini akhirnya bikin malu sendiri kan? Mas Gibran, 3 bulan bersama Pak Prabowo menjadi begitu berubah. Ya terutama dari aspek etika dan kemudian kedewasaan dalam emosi. Karena ini debat untuk menampilkan ide, gagasan, dan kebijakan-kebijakan yang terbaik terkait dengan tema debat, tetapi yang dilakukan kan nampak suatu hal yang emosional. Padahal termasuk menyebut Tom Lembong, sepertinya ada persoalan-persoalan pribadi yang dibawa di dalam debat.
yang seharusnya menjadi forum calon-calon pemimpin yang punya sikap kenegarawanan. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Silakan pemirsa sekalian yang menilai sendiri. Jujur ya, saya sedikit kecewa, saya sedikit tidak suka, kaget iya ketika melihat seorang presiden yang masih aktif lalu ikut berkampanye memihak kepada paslon tertentu. Saya tidak bisa membayangkan kira-kira negara kita ini mau dibawa kemana. Karena bagi saya secara pribadi, ketika kita melihat fenomena ini, lebih baik tidak usah ada pemilu. Tinggal dilantik saja. Kemenangan pasti sudah di tangan. Dalam pernyataan tadi juga, kita mendengar Sekjen PDIP Hasto Kristianto berbicara soal etika dari seorang Gibran Rakabuming Raka yang sudah berubah semenjak bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Ya, mungkin ini adalah fakta. Masuk kandang harimau, harus ikut harimau. Masuk kandang singa, ya harus ikut singa. Tidak bisa kita masuk kandang harimau, lalu kita berperilaku seperti masuk kandang kambing. Saya hanya bisa berharap, semoga pesta demokrasi di tahun 2024 ini baik-baik saja. Tidak ada kerusuhan, tidak ada pertumpahan darah di sesama antara anak bangsa ini. Dan kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya kita-kita yang rakyat jelata yang tidak punya kepentingan, mari kita sibuk dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita. Urus untuk mencari isi perut kita. Karena bagi saya secara pribadi ketika melihat fenomena politik yang seperti ini adalah sejarah yang akan mencatat kemenangan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak berelegan. Dengan cara-cara yang menurut saya tidak masuk di akal. Saya akan sangat mendukung seorang Bapak Presiden Joko Widodo jika beliau ini cuti atau mundur dari seorang presiden. Lalu beliau berkampanye untuk memihak kepada putra mahkotanya. Tidak apa-apa, saya akan dukung itu. Tetapi kali ini saya benar-benar kecewa, saya benar-benar tidak tahu ya, saya mau ngomong apa. Silakan di tanggal 14 Februari, gunakan hati nurani. Jika masih punya hati untuk ke TPS, silakan. Tetapi bagi saya secara pribadi, ketika dengan fenomena politik seperti ini, saya sudah yakin dan percaya bahwa orang yang menang di Pilpres 2024 nanti adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alasannya karena seorang presiden aktif sudah ikut berkampanye, sudah ikut memihak kepada mereka. Itu saja.